Hai guys, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu di dalam kebaktian ini. Terlebih lagi saya bersyukur 2 kali berturut-turut ke depan kita akan bertemu. Bersyukur kepada Tuhan juga bahwa kita diberikan kesempatan untuk memahami firman Tuhan dan juga untuk memahami kehendak-Nya jelas. Biarlah kebaktian ini akan menjadi berkat bagimu dan juga bagiku. Guys, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami telah siap hati kami untuk menerima firman-Mu. Tapi kami sadari tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tidak mungkin mengerti firman-Mu. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, bukakanlah kami pikiran, bukakanlah kami hati untuk boleh memahami firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bapa, dalam surga kami bersatu hati pula untuk meletakkan hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman semata-mata yang boleh diuraikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, kita akan berbicara satu topik, a masterpiece of God. Satu topik yang begitu penting buat kita sebelum kita dipakai Tuhan menjadi influencer dunia ini. Guys, hari ini saya akan mengambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Guys, saya ingin tanya kepada kamu. Ada gak bagian tubuh kamu yang kamu gak suka? Mungkin kamu rasa bagian itu jelek sekali. Kurang normal. Bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil, terlalu tinggi, terlalu pendek. Gak pas lah. Dan selalu bikin kamu malu. Apalagi ada orang yang selalu ada orang yang mengejek di bagian-bagian yang kamu rasa gak suka itu. Kamu mungkin mengeluh, duh kenapa sih Tuhan jadiin gue kayak gini? Sebel gue. Begitu barangkali ya. Ada gak? Guys, saya mau tanya lagi. Ada gak bagian hidup kamu yang kamu nyeselin? Mungkin kamu nyesel kamu punya ortu, bokap, nyokap seperti itu. Kamu rasa nggak pas lah buat hidup kamu punya orang tua seperti itu. Atau juga keadaan ekonomi orang tua yang selalu pas-pasan. Maksud saya pas butuh, pas nggak ada. Pas pengen, pas nggak punya. Itu yang membuat kamu selalu sesek dada. Kamu pengen begini, kamu pengen beli ini, pengen beli itu. Nggak ada fasilitasnya. Kamu terpaksa nunggu, sedangkan teman-teman yang lain nggak usah nunggu. Akhirnya kamu ngeluh sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Gue punya salah apa sama kamu Tuhan? Sampai gue punya ortu kayak begini. Ada gak keadaan bagian hidup kamu yang kamu nyeselin? Oke guys, yuk kita berandai-andai. Kita mau berandai-andai. Andai yang pertama, Tuhan itu memang salah ngedesain kamu. Kamu termasuk kategori produk yang gagal guys. Sehingga Tuhan menciptakan engkau salah desain. Andai yang kedua, kamu punya kemampuan atau hak untuk memprotes sama Tuhan agar dia mendesain kamu ulang. Nah, yuk kita terka. Ketika Tuhan mendesain kamu ulang, kamu yang seperti apa yang Tuhan akan ciptakan? Pernah mikir? Guys, saya memastikan bahwa ketika kamu diciptakan ulang oleh Tuhan, yang keluar adalah kamu yang seperti sekarang ini. Tepat, nggak lebih, nggak kurang. Loh, kenapa gitu? Mungkin kamu bertanya, apa Tuhan memang tidak kreatif? Tuhan kehabisan ide? Atau memang Tuhan ingin menyiksa kamu? Tetap seperti ini. Bukan begitu, guys. Sama sekali enggak. Yang benar adalah karena tidak ada yang salah dengan penciptaan kamu. Tidak ada yang salah dengan bagian tubuhmu, tidak ada yang salah dengan bagian hidupmu. Memang pasnya demikian. Guys, kamu itu indah dan unik di mata Tuhan. Kamu itu masterpiece Allah. A masterpiece of God. Nah, inilah yang sering tidak kamu sadari, guys. Kamu mungkin akan berpikir, enak aja Pak Pendeta bilang aku ini masterpiece. Dari mana kamu tahu?
Nah, dari ayat yang kita baca tadi guys, Efesus 2 ayat yang ke-10, ini yang kita mau bahas. Yuk, saya perlihatkan satu persatu bagian-bagian kalimatnya. Ayat ke-10 bagian A mengatakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Demikian kata Paulus kepada jemaat Efesus. Karena kita ini buatan Allah. Guys, pasti kebanyakan kita percaya bukan? Kita ini ada di dunia bukan jadi dengan sendirinya, tapi ada tangan pencipta. Nah, yang menarik ketika Alkitab berkata kita ini buatan Allah, kata buatan itu bahasa Yunaninya poima. Dalam bahasa Inggris, kata poima itu menjadi poem, puisi. Nah, kalau kita nyambungkan, bisa punya pengertian gini guys. Karena kita ini adalah puisi Allah. Wow, kalau puisi yang ditulis oleh manusia, sastrawan, pujangga yang luar biasa mahirnya mengelola kata-kata, begitu indahnya kalau kita baca, bisa berdesir hati itu dan perasaan kita. Apalagi kalau sastrawan yang nulis puisi itu Allah. Jelas engkau dan saya menjadi puisi-puisi Allah yang indah sekali. Karena itu tidak salah kalau kita disebut a masterpiece of God. Guys, seorang nabi yang bernama Daud, sekaligus dia raja, orang yang memperkenan hati Tuhan, menyadari ini. Sehingga dia menulis dalam satu mazmurnya. Lebih tepat mazmurnya adalah Mazmur 139 ayat 14. Apa yang dia katakan? Begini guys. Sebab engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh guys, Daud itu menyadari betul-betul ketika dia ada di kandungan ibunya, Tuhan yang merajutnya. Dan kejadiannya dia katakan dahsyat dan ajaib. Sebetulnya bukan cuma Daud yang dibuat dahsyat dan ajaib. Semua manusia, termasuk kita, termasuk engkau dan saya, dahsyat dan ajaib. Cuma Daud menyadari itu. Kadangkala kita nggak menyadari. Karena itu kita sering sekali guys menghina diri kita sendiri, menganggap remeh diri kita sendiri, mengatakan Tuhan salah desain kita ini. Nggak guys, nggak ada yang salah desain. Engkau indah, engkau unik. Itulah sebabnya engkau jadi masterpiece-nya. Barangkali engkau masih kurang yakin guys. Engkau berkata, indahnya saya apa sih Pak? Secara penampilan, saya merasa biasa-biasa aja Pak, nggak ada yang lebih. Ya, barangkali bahkan ada yang merasa terlalu kurus, terlalu gemuk, terlalu pesek. Badan tidak menarik, penampilan tubuh nggak menarik. Apanya yang indah? Oke. Nanti saya jawab ya. Barangkali juga ada di antara engkau yang berkata, saya indahnya apa Pak? Latar belakang keluarga saya bukan orang yang terpandang, sosial ekonominya tidak terlalu tinggi, biasa-biasa aja lah Pak. Papa mama saya juga pendidikannya nggak terlalu tinggi. Jadi apa indahnya saya? Di mata orang, barangkali engkau ingin berargumen begini guys. Di mata orang, bahkan di mata papa mama saya, kakak adik saya ini orang yang dipandang remeh. Nggak ada yang spesial. Oke guys. Oke. Bisa jadi engkau mengalami begitu. Aku juga pernah mengalami begitu. Tapi begini, engkau indah dan unik di mata Tuhan. Di mata Tuhan, apapun yang orang lain katakan padamu, apapun yang orang lain pandang padamu, you are a masterpiece of God. Kamu tetap masterpiece Tuhan. Tuhan tidak berubah pandangannya. Kamu tetap masterpiece-nya. Guys, masih ingat ketika saya duduk di kelas 6 SD, masih terbayang-bayang itu kejadian. Kejadian apa? Saya ini termasuk dari 35 siswa di kelas saya termasuk 4 siswa terkecil dan terbodoh. Paling tinggi ulangan saya guys 70. 80 itu jarang sekali, 70 itu C+. Jarang sekali dapat 80. Tapi lebih sering 40, 50. Nah, satu kali guys, ada ulangan matematik. Seperti biasa langganan lah.
Saya tidak bisa sekali matematik. Lalu kemudian setelah ulangan, besoknya ulangan tersebut dibagikan. Dan nama setiap orang, nama setiap siswa dipanggil. Beni Solihin. Guru itu berteriak dari depan kelas, memanggil saya. Saya duduk paling belakang guys. Sudah paling kecil, otaknya juga kecil, duduknya maunya di belakang. Setelah itu guys, saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, guru itu berteriak dengan suara yang keras. Heran sekali kamu. Kali ini ulangan kamu juara 2. Wow. Saya berpikir, kok bisa ya aku juara 2? Padahal aku nggak bisa. Seluruh teman barangkali mikir-mikir, kok si Beni sekarang dapat ulangan begitu bagus. Angka kedua paling tinggi. Nah, setelah saya mengambil kertas ulangan saya guys, guru itu berteriak dari belakang. Tertawalah seluruh teman-teman di kelas. Aduh guys, saya malunya luar biasa. Saya ambil ulangan itu, saya tertunduk, saya ke belakang, ke tempat duduk saya duduk di sana dengan perasaan yang malu sekali. Guys, hari itu guru itu berhasil mempermalukan seorang anak yang memang tidak pandai. Tapi dia lupa satu hal guys. Anak yang tidak pandai itu tetap a masterpiece of God. Dia indah menurut Allah dan dia akan semakin indah kelak pada waktunya. Guys, apapun yang orang lain katakan tentang kita tidak terlalu penting. Tidak merubah pandangan Allah terhadap kita. Karena dia yang mendesain kita. Karena dia menciptakan kita. Bagi dia, kita ini miliknya. Dan bagi dia, kita ini masterpiece-nya. Kamu adalah mahakarya Allah. Kamu adalah puisi Allah. Jangan pandang remeh dirimu guys. Karena Allah tidak pernah memandang remeh engkau. Nah, sekarang tahu tidak kamu? Bahwa kamu ciptaan Allah, mahakarya Allah, a masterpiece of God. Nah, bagian yang kedua yang kita lihat guys dari ayat 10 ini, 10b kita masuk. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Sudah kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Guys, kenapa sih kita diciptakan juga dalam Kristus Yesus? Inilah uniknya engkau dan saya. Kenapa? Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti pernah mengalami satu kali penciptaan. Pasti itu. Penciptaan oleh Allah. Karena itu kita hadir dalam dunia ini. Karena manusia itu lahir dalam dunia ini. Karena Allah yang menciptakan. Tetapi keunikan kita, orang yang percaya pada Yesus, kita diciptakan 2 kali. Setelah kita diciptakan oleh Tuhan, kita hidup. Puisi itu diciptakan dengan indahnya. Tapi sayang puisi itu telah tercemar, jatuh dalam dosa guys. Ketika jatuh dalam dosa, dia kotor luar biasa. Dia rusak luar biasa. Sehingga tidak mampu lagi dibaca oleh orang. Keindahannya hilang lenyap oleh karena faktor dosa. Begitu jahatnya dosa menguasai engkau dan saya. Allah sedih guys. Puisi itu pada akhirnya harus dibakar di perapian neraka yang menyala-nyala. Tapi Allah tidak rela. Dia turunkan anaknya yang tunggal. Dia, anaknya yang tunggal itu, Allah yang agung, yang bernama Yesus Kristus, rela menjadi manusia dengan satu tujuan. Untuk menebusmu dan untuk menebusku. Dia rela menerima hukuman yang harus kita timpa sebagai hukuman dosa yang kita perbuat. Dia rela mati untukmu dan untukku. Nah, pada waktu kita bertobat dan kita percaya, apa yang terjadi? Seluruh hukuman dosa kita ditanggung oleh Yesus, diambilnya. Dia menjadi penebus bagi engkau dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, tidak akan mengalami hukuman lagi. Guys, saat kita percaya pada Yesus, kita dilahirkan baru. Puisi yang rusak itu diciptakan baru kembali. Wow, luar biasa bukan? Luar biasa. Karena itu kita unik. Kita diciptakan 2 kali guys. Yang pertama oleh Allah Bapa, yang kedua oleh Yesus Kristus. Dengan kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya guys.
2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah keunikanmu dan keunikanku. Kita diciptakan 2 kali. Tidak setiap manusia diciptakan 2 kali. Hanya orang-orang yang mengaku dosa-dosanya dan memohon pengampunannya di dalam Yesus diciptakan 2 kali. Sekarang kamu ngerti guys, kamu tuh unik. Iyalah Pak, saya tahu sekarang saya indah dan unik. Tapi uniknya belum unik Pak. Kenapa? Karena teman-teman saya yang percaya pada Yesus, keluarga saya yang percaya pada Yesus juga diciptakan 2 kali dong Pak. Betul. Lalu unik saya apa? Nah, perhatikan guys. Pada waktu engkau bertobat, Roh Kudus menyucikanmu dengan darah Kristus, engkau menjadi miliknya, engkau menjadi manusia baru. Saat itu bukan cuma engkau menjadi anak Allah, tetapi talenta-talenta ditaruh Tuhan di dalam dirimu. Nah, itu yang engkau tidak sadari. Ada talenta-talenta yang Tuhan taruh di dalam dirimu sekarang mulai bertumbuh. Engkau menjadi satu pribadi yang penuh dengan kekayaan. Dan talenta yang seseorang dengan orang lain itu berbeda sekali. Antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain berbeda bidangnya. Kalaupun sama bidangnya, berbeda levelnya. Indah sekali. Nah guys, barangkali engkau bingung. Tapi aku mau memberikan kamu sebuah ilustrasi, analogi. Engkau tahu bukan permainan puzzle? Ada yang 250 potong, pieces, ada yang 500, ada yang 1000 pieces. Ya, kau pernah main puzzle sampai 1000 pieces? Wow, bisa 2 minggu gak kelar-kelar itu guys. Ya, satu kali saya pernah diajak oleh istri dan anak-anak saya untuk main puzzle 1000 pieces. Waduh, saya nggak punya waktu terlalu banyak untuk mengikuti gituan. Tapi ikut nongkrong, kemudian saya pilih beberapa puzzle, saya lihat berapa tempatnya, kemudian saya masukkan. Ketika saya masukkan, itu rasanya gambarnya cocok, bentuknya juga cocok, tapi kurang sedikit lah. Istri saya berkata gini, bukan di situ, itu nggak cocok. Warnanya sama, tapi bentuknya tidak cocok. Saya berkata, nggak cocok. Pendeta emang selalu gitu guys, kalau di rumah, nggak mau kalah sama istri. Cocok. Mereka tertawa, istri saya tertawa, anak tertawa. Setelah itu saya tinggalkan, saya nggak ikut main lagi karena butuh banyak persiapan pelayanan. 2 minggu kemudian gambar itu hampir selesai. Tinggal 4-5 potong yang belum selesai. Ketika saya datang, saya kagum sekali mereka bertiga menyusun gambar itu sudah hampir selesai. Kemudian istri saya panggil, Ben sini. Saya duduk di sana, kamu lihat ini tinggal 4-5 potong, tapi tidak ada yang bisa masuk. Karena apa? Karena ada satu gambar yang kamu taruh di sana, emang nggak cocok. Waduh, bener juga saya berkata. Saya tarik gambar saya tahu tempatnya di mana. Saya mulai klik, kemudian yang lain bisa masuk. Guys, dari situ saya sadari, setiap gambar ternyata unik. Unik itu artinya berbeda dengan yang lain, satu-satunya. Apanya satu-satunya? Yang pertama, bentuknya tidak sama, guys. Yang kedua, andai kata bentuknya sama, warnanya tidak sama, guys. Yang ketiga, tempatnya cuma satu-satunya di sana. Nggak bisa dia menempatkan tempat yang lain. Nggak bisa juga orang lain memasuki tempatnya. Nah, sekarang kamu sadar gak? Kita ibarat potongan puzzle. A piece of puzzle. Kamu tuh unik, guys. Allah bukan cuma menyelamatkan engkau dengan darah Kristus, tetapi di dalam dirimu ada kekayaan talenta yang orang lain tidak punya. Bahkan anak kembar pun tidak sama talentanya. Talenta itu talenta kamu. Hanya kamu menyadari gak bahwa itu ada dalam dirimu? Kalau kamu nggak menyadari, talenta itu nggak bisa berkembang. Tapi orang yang telah dilahirkan kembali seharusnya melihat kekayaan yang Allah taruh di dalam dirimu. You are a masterpiece of God. Guys, waktu saya SD, SMP, selain matematik yang paling susah adalah buat saya nyanyi di depan kelas, guys.
Kalau olahraga, menggambar, saya pintar sekali rasanya. Tapi kalau udah nyanyi depan kelas, waduh, itu seluruh keringat dingin pasti keluar dari tubuh saya. Buat saya nervous sekali berdiri depan orang itu. Termasuk kalau suruh mengerjakan soal di depan kelas. Aduh, udah nervous sekali. Nah, bagaimana mungkin orang seperti saya besok-besok dipakai Tuhan jadi pendeta, guys? Bukan cuma sekedar pendeta loh. Saya ini dosen dari Sekolah Tinggi Teologi selama 23 tahun, guys. Ribuan yang sudah saya ajar, ribuan mahasiswa. Dan saya juga biasa berceramah, melatih para hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan lebih baik. Bagaimana mungkin saya jadi pengajar yang begitu rupa? Oh, kamu pikir itu karena ketekunan saya saja, karena kerajinan saya, karena keberanian saya? Enggak, guys. Itu karena Tuhan telah memberikan kasih karunia. Talenta-talenta itu telah masuk di dalam diriku ketika aku percaya pada Tuhan. Talenta itu keluar semua, guys. Aku baru menyadari bahwa aku ini a masterpiece of God. Sekarang engkau di mata Tuhan tetap mahakaryanya. Engkau indah. Kau merasa kurang pada dirimu, pada tubuhmu, pada pengalaman hidupmu, atau engkau merasa kurang pada latar belakang hidupmu, nggak peduli. Tapi ketika engkau percaya Yesus, talenta-talenta karunia itu ada dalam dirimu. Seolah-olah mereka bergerak, melonjak, hendak mewujudkan dirinya. Tinggal engkau melatihnya, guys. Tinggal engkau dengan tekun membiarkan mereka berkembang. Engkau akan terkejut. Jadi apa 5 tahun lagi? Jadi apa engkau 10 tahun lagi? Jadi apa engkau 20 tahun lagi? Tuhan memakaimu. Yang ketiga, guys. Mari kita lihat. 10C mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang C, Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, buat apa kita jadi masterpiece-nya? Diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Diselamatkan. Buat apa sih kita diselamatkan? Guys, ada orang yang berkata, ya saya diselamatkan untuk masuk surga, Pak. Amin. Betul. Kalau engkau telah diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus, kalau kematian datang, tempatmu pasti di surga. Karena segala hukuman dosamu telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Tapi apa cuma itu hidupmu? Menanti surga datang? No, barangkali ada di antara kamu yang berkata, supaya Pak, karena saya sudah jadi anak Allah, waktu saya berdoa, Tuhan menjawab doa saya. Betul, bagus. Dulu Tuhan gak wajib jawab doamu. Tapi ketika engkau sudah menjadi anaknya oleh penebusan Yesus, dia wajib mendengar doamu dan menjawabnya. Tapi jawabnya tidak selalu iya loh. Ya, Tuhan bisa menjawab iya, Tuhan bisa menjawab tidak, Tuhan bisa menjawab tunggu dulu. Nah, tapi apa cuma begitu? Engkau diselamatkan hanya untuk agar doamu dijawab oleh Tuhan. Semua itu benar, guys. Tetapi ayat ini perhatikan, untuk melakukan pekerjaan baik, guys. Jadi setelah kita diselamatkan, ternyata Tuhan punya rencana. Rencananya itu sudah ditetapkan jauh sebelum engkau diselamatkan. Luar biasa, bukan? Sudah ditetapkan dan dirancang Tuhan dari kekekalan untuk melakukan pekerjaan baik, guys. Pekerjaan baik, good works, lawannya evil works. Yang jahat-jahat itu harus tersingkir ketika engkau sudah diselamatkan. Lakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang menolong orang lain atau membuat orang lain lebih ringan hidupnya. Bukan lebih berat, bukan lebih menyusahkan orang lain. Nggak cocok itu. A masterpiece of God diciptakan Tuhan agar orang melihat keindahan daripada masterpiece of God itu. Kemudian memuji sang penciptanya. Luar biasa, bukan? Guys, sekarang kamu punya PR setelah kamu diselamatkan Tuhan. PR-nya apa? Melakukan sesuatu pekerjaan baik. Tidak hidup untuk fokus pada diri sendiri, guys. Nah, orang yang menyadari bahwa dirinya adalah masterpiece Tuhan, masterpiece Allah, akan hidup memancarkan sinar terang Allah, kasih Allah, agar orang lain mengetahui perbuatan-perbuatannya dan memuliakan Allah di surga. Jadi catat nih, hidup a masterpiece of God bukan berfokus pada diri sendiri, guys. Enggak.
Tapi dia berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 16 berkata gini guys, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Guys, saya kenal seorang anak muda yang pandai sekali. Dia berasal dari keluarga sederhana, tapi waktu di perguruan tinggi luar biasa prestasinya. Dia lulus dengan cum laude. Lalu kemudian dia mulai bekerja, dia melamar menjadi karyawan di sebuah perusahaan besar di Indonesia ini. Prestasinya luar biasa dan orang tahu pinter, orang ini baik sekali. Akhirnya guys, dia menjadi tangan kanan bos atau pemilik perusahaan besar Indonesia. Saya nggak usah katakan saudara. Ya, benar-benar dia menjadi tangan kanannya. Wow, gajinya nggak usah dihitung lagi deh. Dia masih muda, dipakai oleh bos besar, termasuk beberapa orang terkaya di Indonesia tuh. Bos besarnya tuh, begitu kayanya. Hartanya luar biasa. Dan dia menjadi tangan kanan, gajinya tinggi sekali. Dan apa yang kamu perlu ketahui, dia berangkat jam 7 pagi, dia pulang bisa jam 11 malam. Kadang-kadang meeting, dia harus tinggal di sana. Wow, luar biasa. Tapi dia kerjakan itu seumur hidup. Dan dia senang. Tapi tahu tidak guys, pada usia memasuki 40 tahun, dia terserang satu penyakit ginjal yang luar biasa parahnya. Diterbangkan ke Singapura, berobat di sana, 1 tahun tinggal di sana guys, dibiayai oleh bosnya. Asal dia sehat, 1 tahun di Singapura, kamu bisa bayangkan berapa banyak, berapa miliar habisnya. Tapi bosnya rela. Kemudian dia pulang dalam keadaan sehat, dia bekerja lagi siang malam, 2 tahun kemudian meninggal dunia. Pertanyaan saya guys begini. Dia diciptakan untuk apa? Dia anak Tuhan, tapi dia tidak menyadari dia adalah masterpiece of God. Dia diciptakan dengan satu tujuan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan bosnya. Profesi, prestasi, boleh-boleh saja. Tuhan gak halangi. Tapi tahu tujuan hidup ini bukan untuk memuliakan bosnya. Dia gak utang apa-apa sama bosnya kok. Kita gak pernah hutang apa-apa sama bos kita guys. Gak pernah. Kita berhutang sama Yesus Kristus. Karena itu hiduplah untuk Yesus Kristus. Nah, kalaupun besok-besok kita berprofesi tinggi sekali jabatan kita, tetap di dalam jabatan itu kita harus tahu guys, kita nih masterpiece of God yang harus memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan juga untuk orang lain. Esok kelak guys, kalau engkau jadi dokter, jadilah dokter untuk Allah. Kalau engkau jadi insinyur, kalau engkau jadi arsitek, jadilah insinyur atau arsitek untuk Allah. Kalau engkau jadi seniman, kalau engkau jadi artis, kalau engkau jadi apapun, jadi chef, jadilah untuk Allah semua. Dan kalau Tuhan memanggilmu jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan untuk Allah. Ada banyak hamba Tuhan yang bekerja untuk di ladang Tuhan, tapi bukan buat Tuhan. Buat keuntungannya sendiri, buat nama baiknya sendiri. Tapi orang yang mengerti dia adalah masterpiece of God, dia akan menjadi hamba Tuhan untuk Allah. Untuk kemuliaannya. Yang terakhir guys, dari ayat 10D. Saya bacakan dari A dulu ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang 10D, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Guys, bagian ini mengandung arti bahwa pekerjaan-pekerjaan yang baik itu sudah disiapkan Allah, dirancang Allah, bahkan sebelum kita diselamatkan, sebelum kita dilahirkan dari kekekalan. Itu berarti Allah menciptakanmu dan menciptakanku bukan sembarangan. Penebusannya pun direncanakan. Dan setelah ditebus, ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan yang menjadi bagianmu dan bagianku. Itu pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, hidup ini ada bagian yang Tuhan tetapkan untuk jadi bagianmu. Untuk menjadi kaplingmu dan kaplingku. Kapling perbuatan baik untuk menjadi PR-mu. Karena itu guys, ingat, hidup ini, entah engkau jadi apapun, harus
melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan Allah tetapkan, yaitu untuk kemuliaannya. Barangkali ada yang engkau ragu, bagaimana mungkin ya apa saya bisa? Saya orang sederhana. Guys, perhatikan. Ada orang yang merasa sederhana seperti yang engkau katakan pada dirimu sendiri itu. Namanya Timotius. Dia sudah menjadi pendeta, tapi dia kurang pede. Akhirnya Paulus gurunya berkata begini, demikian pula tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setelah ditebus, Allah memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu yang saya katakan, kita unik guys. Di dalam diri kita ada talenta-talenta yang Tuhan taruh untuk kita melakukan pekerjaan baik, coupling yang telah Tuhan berikan bagimu dan bagiku. Yang luar biasa sebetulnya nanti engkau dan saya tiba-tiba bisa melakukannya. Padahal engkau sendiri atau saya sendiri merasa gak mungkin lah bisa dilakukan. Guys, itulah keunikan a masterpiece of God. Bukan dari dia kekuatan untuk melakukan itu. Bukan karena kepandaiannya, tapi karena Tuhan telah menaruh jauh sebelum kita sadar apa yang ada pada diri kita. Guys, ada seorang penulis Kristen, pembicara Kristen di Amerika yang terkenal sekali. Namanya Warren Wiersbe, guys. Waktu saya baca riwayatnya, saya tertawa-tawa dan tersenyum sendiri. Apa yang dia katakan? Waktu SD, SMP, SMA, dia menjadi anak yang minder. Khususnya ketika pelajaran olahraga, pelajaran keterampilan yang memakai kekuatan fisik. Dia pasti tidak dipilih. Dia lemah, tidak seperti saudaranya. Kalau ada kegiatan olahraga atau aktivitas fisik, pasti nomor 1. Dia dimasukkan guru karena gurunya nggak enak saja sama dia. Dia berkata, aduh saya minder sekali karena saya fisiknya lemah. Tetapi tahu guys, akhirnya orang ini menjadi apa? Jadi pembicara internasional, pembicara Kristen. Buku-bukunya begitu banyak, menerangi banyak orang. Dan pikiran-pikirannya tajam dan mendalam. Lalu dia menyimpulkan, ternyata Allah tidak mendesain saya waktu menciptakan saya menjadi seorang atlet, menjadi seorang seniman, menjadi seorang yang punya keterampilan mekanik luar biasa. Tidak. Allah mendesain saya dengan DNA menjadi pembicara Kristen untuk membawa pikiran dan paradigma orang mengetahui nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab. Guys, itu sudah Tuhan taruh. Demikian juga Tuhan taruh pada dirimu dan diriku. Guys, dalam hidup saya adalah seorang yang acap kali diremehkan orang. Dianggap sepi, dipandang sebelah mata oleh orang lain. Itu hal yang biasa. Biasa bagi saya. Saya tidak pernah sakit hati karena memang dari kecil sudah demikian perlakuan orang terhadap saya. Waktu saya remaja, saya nggak punya banyak teman yang tertarik sama saya. Nggak. Saya minder sekali. Guru matematik saya mempermalukan saya. Pada saat saya kelas 1 SMA, saya sekolah di sekolah Kristen, malah dikeluarkan guys pada catur ulan pertama. Kenapa? Birunya di raport itu cuma 2 guys. Birunya cuma 2. Kamu hitung sendiri merahnya. Mereka memaki-maki saya terus berkata, keluar kamu, gak bakal naik. Wow, seorang remaja 15 tahun dihina seperti itu. Saya keluar betul-betul guys. Saya nggak mau lanjut sekolah. Jadi anak lontang-lantung. Tapi jangan lupa, ketika orang-orang Kristen, ketika kepala sekolah Kristen, ketika pendeta Kristen menyuruh saya keluar karena nggak akan naik kelas, Allah tetap punya rencana pada saya. Karena saya adalah masterpiece Tuhan. Guys, orang lain mau pandang kita seperti apa, jangan sakit hati, jangan simpan di hati. Kau pandang Tuhan di langit sana. Engkau berkata, Tuhan, terima kasih. I am yours. Aku milikmu Tuhan. Aku masterpiece-mu. Aku bersyukur kepadamu karena engkau menciptakan aku unik adanya dan menjadi mahakarya Tuhan. Dan kau telah menyiapkan coupling yang harus kukerjakan seumur hidupku untuk kemuliaan-Mu. Guys, bagaimana kita jadi influencer kalau kita sendiri tidak yakin bahwa kita masterpiece Tuhan? Pegang ini dulu. You are a masterpiece of God. Apapun pandangan orang lain terhadapmu tidak mengubah pandangan Tuhan. Kamu tetap milik Tuhan. Kamu masterpiece Tuhan. Mari kita berdoa guys.
Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, yang dalam, yang berbicara di dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, seumur hidup kami, biarlah kami ingat kami sangat berharga di mata Tuhan. Kami adalah mahakarya Tuhan. Kami adalah puisi Tuhan. Kami adalah masterpiece Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami dirusak oleh kata-kata orang lain yang menyakitkan hati kami. Berikan kami hati yang mengampuni. Berikan kami hati dan jiwa yang begitu lega, yang lebar, yang luas, untuk menerima apapun perkataan orang, tapi tidak menggoyahkan kami. Bahwa hidup kami berharga di mata-Mu, karena kami adalah masterpiece-Mu. Ada tugas kami yang Tuhan telah tetapkan, yang akan menjadi karya kami di dalam hidup kami ini, untuk memancarkan kebaikan-kebaikan, agar orang melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.